Timnas Indonesia akan hadapi lawan berat dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di SUGBK, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, media Jepang Futabanet menyinggung soal dua peristiwa besar di sepak bola Indonesia beberapa tahun kebelakang. Waspadalah Timnas Indonesia terkuat, 130 korban di Jawa dan kegagalan tuan rumah Piala Dunia U20, tulis judul media Jepang itu. Dalam ulasannya, disebutkan bahwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir muncul dua peristiwa besar di sepak bola yang jadi fokus dunia. Yang pertama terjadi pada Oktober tahun 2022 ketika terjadi kerusuhan pada laga domestik di Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan lebih dari 130 korban jiwa, ulas media Jepang itu. Tragedi Kanjuruhan ini dengan jelas membuktikan betapa gila sepak bola di negara itu, tambah media Jepang. Dalam ulasannya berikutnya media Jepang itu juga menyebut soal kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tampaknya ada masalah ketika Israel memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada tahun 2022, namun pada Maret tahun 2023, muncul penolakan. Bahkan saat Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap jadi tuan rumah, sanksi FIFA tidak bisa dihindarkan, tulis Futabanet. Menurut jurnalis sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi, Timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim besutan Sintayong kata Osumi telah menjelma menjadi sangat bagus dalam segi taktik dan permainan. Dalam beberapa tahun terakhir, tim ini tidak bisa dianggap remeh, tulis Osumi. Seorang pengamat sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi memperingatkan kepada Samurai Biru untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2024. Di atas kertas, skuad Garuda bukan lawan yang sebanding untuk Jepang karena jauhnya perbedaan peringkat FIFA. Pasukan Sintayong saat ini berada di peringkat 130 dunia, sedangkan Jepang berada di posisi ke-15 atau nomor 1 di benua Asia. Jepang pun sudah sangat berpengalaman tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia baru kali ini bermain di babak akhir. Saat ini, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup C dengan mengoleksi 10 poin dari 4 laga. Sementara Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima dengan meraih 3 angka dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Meski demikian, Yoshiyuki Osumi justru memperingatkan kepada Takumi Minamino dan kawan-kawan untuk tidak meremehkan Indonesia. Dalam analisisnya yang dikutip dari laman Sosserhio Futabanet, dia menyebut Indonesia memiliki potensi membahayakan. Satu-satunya tim yang belum bermain melawan Indonesia adalah Jepang, dan pertandingan pertama akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, tanggal 15 November. Jika Jepang kehilangan 1 poin pun di sini, kalah atau seri, Grup C akan berada dalam pertarungan besar, termasuk para pemimpin klasemen. Indonesia benar-benar, mata topan kelas C, tulis Yoshiyuki Osumi. Menurut dia, Indonesia merupakan tim yang mengalami perkembangan sangat cepat. Hal ini terbukti dari ranking FIFA dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal tahun 2020, katanya memuji Indonesia. Korea Selatan bantu Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen Grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Usia melewati 4 pertandingan, anak asuh Sintayong mendapatkan 3 poin, hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Saat ini, Timnas Indonesia menempati urutan ke-5 klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mendapatkan bantuan dari Korea Selatan agar Timnas Indonesia membuat malu Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini, Sintayong tak hanya akan mendapatkan dukungan dari supporter Timnas Indonesia,
tapi juga dari Korea Selatan. Dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari Song Chang-geun demi mendukung Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau Rp670.000 akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan akan berkumpul di GBK. Song Chang-geun mengakui hal ini dia lakukan karena eratnya hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat, kata Song Chang-geun pada Yonhap. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Sorakan supporter timnas Indonesia yang menyerukan nama Shin Tae-yong pun sudah viral di sosial media. Mengingat selama ini tak ada supporter Korea Selatan yang hadir, Song Chang-geun menyebut ini bisa menjadi momen bagi kedua negara yang disatukan oleh sepak bola. Sementara itu, Jepang pun akan didukung oleh 3.000 supporter yang akan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong optimis akan menjawab ekspektasi bahwa timnas Indonesia akan tetap menjadi kuda hitam di antara negara pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Jepang. Meskipun timnas Indonesia rendah dalam hal kekuatan, jika kami mendapat dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong.